Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang baik hati dan cerdas. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan berjumpa lagi membahas tentang menelaah unsur surat pribadi dan surat dinas. Nanti kalian akan Bu Indah beri materi dalam bentuk PowerPoint yang bisa kalian lihat di YouTube untuk tutorialnya, ataupun nanti bisa dilihat di Google Form. Nah, tagihan pada kali ini adalah nanti berlatih untuk membandingkan antara surat dinas dan surat pribadi berdasarkan kedua surat yang sudah kalian kerjakan pada minggu-minggu yang lalu. Nah, jadi kita telah dulu dari unsur surat tersebut maupun bahasanya. Silahkan simak baik-baik yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak. Kali ini kita masih dalam pembelajaran daring, yaitu materi pembelajaran online yang ketiga, yaitu menelaah struktur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Tujuannya adalah setelah KBM daring selesai, diharapkan kalian mampu membedakan struktur dan bahasa dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang untuk menelaah surat pribadi dan surat dinas. Berdasarkan surat pribadi dan surat dinas yang telah kalian tulis pada edisi daring yang pertama dan kedua, ditemukan kesalahan-kesalahan sebagai berikut. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh kalian. Di antaranya adalah kalau surat pribadi, penulisan tempat dan tanggal surat sering terlupa. Nah, contoh Yogyakarta, 6 April 2020. Nama tempat ditulis dengan huruf kapital, diikuti dengan tanda koma. Silahkan kalian cek ya, kalian cek pekerjaan kalian apakah sudah benar atau tidak. Kemudian telaah lanjutannya yang sering salah adalah penulisan salam pembuka. Dilihat dalam penulisan isi surat menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Yang sering salah adalah penulisan kata depan di, ke, dari. Yang banyak kesalahannya adalah penulisan kata depan di. Bedakan dengan imbuhan. Kalau kata depan yaitu dispasi, tidak dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Ingat ya. Silahkan ya diperiksa. Kemudian penulisan nama pengirim ini sering sekali tidak dicantumkan. Banyak yang tidak mencantumkannya. Kemudian kalau dalam surat dinas, karena ciri khas surat dinas adalah ada kop surat. Kop surat itu menandai dari mana instansi yang mengirim surat tersebut. Contoh di sini adalah kopnya SMP Negeri 4 Yogyakarta, Jalan Hayam Wuruk 18 Yogyakarta. Itu berarti yang mengirim adalah dari SMP 4. Kalau yang mengirim adalah dari panitia peringatan ulang tahun SMP Negeri 4 Yogyakarta, berarti yang mengirim dari panitianya. Kalau dari luar misalnya Perkumpulan Remaja Kelurahan Bau Sasran Danurejan Yogyakarta, berarti ini misalnya dari kumpulan pemuda. Silahkan diperiksa pekerjaan kalian, langsung diperbaiki kop suratnya. 2 adalah penulisan nomor, hal, dan lampiran. Dalam nomor surat, dulu sudah Bu Indah jelaskan ya di pertemuan minggu lalu, tapi masih ada juga yang salah. Ikuti PowerPoint Bu Indah ini ya, nanti dipelajari dalam penulisan surat. Nomor surat itu biasanya sudah ditentukan oleh instansi masing-masing sebagai kodenya itu nomornya berapa. Gitu. Undangan ada kode sendiri ataupun pemberitahuan ada kode sendiri gitu ya. Itu ada contoh-contohnya.
Kemudian penulisan hal dan lampiran. Hal itu berisi apakah surat itu, berarti inti dari isi suratnya apa. Itu hal. Misalnya saja hal undangan, hal permohonan izin, hal permohonan maaf, pemberitahuan misalnya, perihalnya. Kemudian kalau lampiran, seandainya surat itu ada lampirannya, misalnya undangan, kemudian ada lampirannya susunan acaranya, berarti ada ditulis lampiran satu berkas gitu ya. Kalau ada lampirannya. Kalau tidak ya kosongkan. Lanjut penulisan tanggal surat. Tanggal surat sering terlupakan yang kemarin ini ditulis sejajar dengan nomor surat. Tidak usah memakai nama kota lagi karena di kop surat sudah ada tertera kotanya. Jadi cuma hanya 6 April 2020, bukan Yogyakarta 6 April 2020. Tanggal surat ditulis sejajar ya tadi. Kemudian penulisan alamat surat. Alamat surat dalam surat dinas ditulis tanpa kata kepada, langsung YTH titik diikuti titik ya, mengikuti YTH-nya. Wali kelas 7E di sekolah. Salam pembuka dan isi surat. Nah, ini ya, ini sudah hanya sedikit yang salah kemarin, hanya saja dari salam pembuka kepada isinya diberi antara satu baris biar rapi suratnya. Oke? Nah, sekarang salam penutup dan nama pengirim. Kemarin yang sering sekali dilakukan kesalahannya adalah nama pengirim kosong. Nggak boleh, harus ada nama pengirim. Kalau surat dinas ya diberi mengetahui kepala sekolah atau pembina OSIS. Gitu. Dilihat contohnya. Kemudian tugas daring ketiga adalah membandingkan surat pribadi dengan surat dinas. Setelah surat kita telaah sudah betul dibetulkan, kalau salah dibetulkan. Kemudian kalian bandingkan surat pribadi dengan surat dinas itu unsurnya berbeda, di mana bedanya tulis di dalam tabel yang Bu Indah sediakan di bawahnya. Sebagai referensi, baca buku paket halaman 254 sampai 256, kemudian kerjakan tugas halaman 256, yaitu membandingkan surat pribadi dan surat dinas. Ini tabelnya ya. Tabelnya nanti bisa kamu salin, boleh diketik, boleh ditulis di buku latihan. Kirim ke WA Bu Indah, screenshot kirim, atau kalian diketik file, kirim ke email ya yang sudah disediakan. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan kalian lontarkan, boleh melalui WA atau email Bu Indah. Selamat mengerjakan, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.